Lelah seharian disibukkan dengan kegiatannya di puskesmas, namun tak membuat Miranda dengan mudah memejamkan matanya malam ini. Bayangan kebersamaannya dengan Andeas terus melintas di benak dan pikirannya. Di malam sepi, seseorang diri memikirkan seseorang yang belum tentu memikirkan dirinya. Sekiranya itulah yang malam ini ada di benak Miranda. Tanpa diketahui oleh Miranda, seseorang yang kini menjadi pusat pemikirannya ternyata merasakan hal yang sama seperti dirinya. Sejak kepergian Miranda dari kehidupannya, Andreas tak dapat tidur dengan nyenyak. Bahkan dalam sehari semalam pria itu hanya mengistirahatkan tubuhnya, tak lebih dari 3 jam lamanya. Sebab hampir setiap harinya Andreas baru bisa memejamkan matanya pada pukul 4 pagi. Sama halnya dengan malam ini. Meski waktu telah menunjukkan pukul 2 pagi, namun Andreas belum juga kembali ke kamarnya. Sepertinya pria itu masih betah berada di balkon kamarnya seakan berharap hembusan angin malam membawa kabar tentang keberadaan istrinya saat ini. Aku sangat merindukanmu, Miranda Putri. Kenapa kau pergi meninggalkanku begitu saja, tanpa seutas pesan sedikit pun? Hati Andrea seraya ingin menjerit dikala merasakan kerinduan yang hampir tak dapat dibendungnya. Sepertinya Arsilia benar. Aku telah jatuh hati padanya. Aku telah jatuh hati pada wanita yang selama ini aku anggap sebagai sarana untuk membalaskan dendamku atas kematian Dona. Lirih Andeas dalam hati. Bersandar pada pagar pembatas balkon dengan tatapan jauh menerang membuat Andeas tidak menyadari kedatangan Mama Delia. Mama, barulah usapan lembut Mama Delia pada punggungnya akhirnya menadarkan Andeas dari lamunannya. Kini Mama Delia telah berdiri di samping. Andreas seraya membelakangi pagar pembatas balkon. Terkadang seseorang baru menyadari perasaannya di saat orang yang disayangi sudah pergi jauh dari kehidupannya. Bukannya ingin menyindir putranya, namun Mama Delia hanya ingin menyadarkan Andreas akan perasaannya pada Miranda. Andreas masih nampak diam seraya menatap wajah teduh ibunya. Kamu anak Mama. Kamu lahir dari perut Mama, Andreas. Tanpa kamu ungkapkan sekalipun, Mama tahu jika kamu sudah jatuh cinta pada istrimu. Tutur Mama Delia. Mengingat selama kepergian Miranda dari rumah Andreas seperti kehilangan semangat hidupnya. Tak berbeda jauh seperti di saat ia kehilangan sosok Dona. Bahkan jika diperhatikan hidup Andreas jauh lebih tak bersemangat saat ditinggalkan Miranda dibandingkan saat ditinggal oleh Dona untuk selamanya. Meskipun dalam hatinya ia membenarkan semua ucapan ibunya, namun Andreas tetaplah Andreas yang memiliki sikap gengsi yang tinggi. Ia tidak mengakui secara gamblang di hadapan Mama Delia akan perasaannya pada Miranda. Andreas hanya terlihat diam saja. Teruslah berusaha mencari keberadaan istrimu, nak, karena Mama yakin dia juga mencintaimu. Andreas cukup tertegun mendengarnya. Apa benar Miranda juga mencintaiku? Andreas bertanya dalam hatinya. Mama ini juga perempuan. Percayalah jika sebenarnya Miranda juga mencintaimu, Andreas. Ulang Mama Delia seakan dapat merasakan apa yang kini ada di benak putranya. Meskipun tak mengeluarkan sepatah kata pun, namun Andreas nampak menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang beristirahatlah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Tidak baik terlalu banyak begadang, tutur Mama Delia sebelum kemudian beranjak meninggalkan kamar putranya. Di belahan kota yang berbeda, Miranda nampak tersentak padahal ia baru saja beberapa saat memejamkan matanya. Tuan Andreas, gumam Miranda ketika ia tersentak dari tidurnya. Oh Tuhan, apa yang terjadi padaku? Bahkan di bawah alam bawah sadar aku teringat akan Tuan Andreas. Miranda yang saat ini sudah tertunduk di atas tempat tidur terdengar bergumam. Setelah cukup lama terdiam di posisi yang sama, Miranda nampak menampak pelan wajahnya seraya berkata, sadar Miranda, sadar. Sadar akan posisimu. Jangan berani melampaui batas. Ingat, Tuan Andreas Pratama menikahimu karena unsur dendam. Dia bahkan tidak menginginkan hasil perbuatannya padamu. Tanpa sadar air buliran bening kini membasahi pipi Miranda.
Mulai hari ini, kau tidak boleh lagi mengingat-ingat tentang Ton Andreas, Miranda. Fokuslah dengan anak yang ada di dalam kandunganmu saat ini. Dia berhak lahir ke dunia ini dengan selamat. Lanjut gumam Miranda seakan kembali mengingatkan dirinya sendiri. Mungkin karena kelelahan menangis, Miranda pun kembali terlelap hingga kembali terbangun di pagi hari pukul 6 pagi. Miranda yang baru saja terbangun dari tidurnya lantas beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi yang berada di belakang. Usai mandi, Miranda pun bersiap-siap serta sarapan pagi. Setelahnya ia pun segera berangkat menuju puskesmas. Namun baru saja membuka pintu rumah, Miranda dikejutkan dengan keberadaan mobil Daris yang terparkir di depan rumah Bumi Ramlah. Awalnya Miranda mengira mobil tersebut terparkir tanpa pemiliknya. Namun seketika dugaan Miranda terpatahkan ketika melihat Daris turun dari mobilnya. Selamat pagi, Dokter Miranda. Dari jarak yang masih cukup jauh, Daris terdengar menyapa Miranda. Pria itu berjalan ke arah Miranda yang kini hendak mengunci pintu Pak Kades. Miranda tak dapat menyembunyikan keterkejutannya melihat Daris turun dari mobilnya kemudian berjalan ke arahnya. Belum selesai keterkejutannya, Miranda dengan keberadaan mobil Daris di depan rumah. Kini ia kembali terkejut ketika mendengar Daris mengajaknya berangkat bersama. Bukan tanpa alasan, Daris menawarkan tumpangan pada Miranda pagi ini. Semalam ketika ia sedang berada di teras rumahnya, secara tidak sengaja ia mendengar Miranda yang mengeluhkan ban motor Mita yang tiba-tiba saja kempes. Tapi Pak Kades, apa tidak merepotkan jika saya menumpang di mobil Anda? Kata Miranda, merasa sungkan. Saya sama sekali tidak merasa direpotkan oleh Anda, dokter. Tanpa sadar Daris menarik kedua sudut bibirnya ke samping hingga menciptakan sebuah senyum yang terlihat begitu manis. Namun entah mengapa senyuman Daris justru mengingatkan Miranda pada sosok ayah dari bayinya, Andreas Pratama. Selama bersama dengan Andreas Pratama, pernah sekali Miranda melihat pria itu tersenyum pada putri kecilnya. Dan itu terlihat begitu manis di mata Miranda. Miranda menggelengkan kepalanya, seolah ingin menghilangkan bayangan wajah Andreas yang kini melintas begitu saja di pikirannya. Apa Anda baik-baik saja? Tanya Daris ketika melihat Miranda menggelengkan kepala tanpa sebab. Ah, saya baik-baik saja, Pak Kades, sahut Miranda. Seraya mengukir senyum tipis di wajahnya. Daris melihat percaya begitu saja dengan ucapan Miranda. Sebelum kemudian ia mengajak Miranda berjalan menuju mobilnya berada. Kedatangan Miranda yang pagi itu diantarkan oleh Daris tentu saja menjadi pusat perhatian dari rekan kerja tak terkecuali Arlan. Pria yang kemarin bertanya tentang kekasih Miranda. Sepertinya Dokter Miranda dan Pak Kades memiliki suatu hubungan. Gumam Arlan merasa putus asa setelah melihat Miranda yang baru saja turun dari mobil Daris. Apalagi saat ini nampak jelas Daris tengah membukakan pintu mobil untuk Miranda. Tidak perlu berharap banyak. Lagi pula Dokter Miranda memang lebih cocok dengan Pak Kades, tutur Suster Nini ketika mengikuti arah pandang Arlan. Bukannya menyemangati, malah membuatku kena mental. Dasar teman tidak punya akhlak. Suster Nini berlari kecil meninggalkan Arlan ketika pria itu hendak mengambil ancang-ancang untuk memukulnya dengan buku album di tangannya. Selamat pagi, Dokter Miranda, sapa Suster Nini ketika Miranda baru saja memasuki pintu untuk puskesmas. Selamat pagi, Sus, sahut Miranda dengan seolah senyum manis yang menghiasi wajah cantiknya. Suster Nini yang merupakan asisten Miranda di puskesmas lantas berjalan beriringan dengan menuju ruangan mereka bertugas. Dokter Miranda pacarnya Pak Kades ya? Suster Nini yang terkadang tidak bisa mengontrol mulutnya. Tanpa sadar melontarkan pertanyaan yang membuatnya spontan membuka mulutnya dengan telapak tangannya. Miranda dibuat geleng-geleng melihat sikap Suster Nini. Menurutnya sikap Suster Nini tidak jauh berbeda dengan sikap adiknya Anin, yang seringkali tidak bisa mengontrol mulutnya. Saya baru saja mengenal Pak Kades beberapa hari yang lalu.
Bagaimana mungkin kamu berpikir jika saya menjalin hubungan dengan beliau? Tutur Miranda dengan seulas senyum, ingin mematahkan dugaan suster Nini. Tak lama kemudian, Miranda dan Nini tiba di ruangan. Mengingat mereka tak hanya berdua di ruangan tersebut, maka baik suster Nini maupun Miranda tak lama membahas topik percakapan mereka sebelumnya. Apa Anda yakin kita akan pergi ke sana, Tuan? Jason yang tengah mengemudikan mobil lantas melirik tuannya itu dari pantulan spion di hadapannya. Apa kau melihat keraguan di wajahku? Pertanyaan Andreas direspon Jason dengan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Tuan, kata Jason. Kalau begitu kemudikan saja mobilnya dengan benar, titah Andreas dengan raut wajah datarnya. Posisi ini Jason cukup terkejut ketika Andreas mengatakan tujuan mereka pagi ini. Rumah kedua orang tua Miranda ya. Tujuan mereka pagi ini adalah rumah orang tua Miranda. Entah apa yang ingin dilakukan tuannya itu di sana. Jason sendiri tidak tahu menahu, sebab ia sendiri tidak memiliki keberanian untuk mempertanyakan hal itu pada Andreas. Setelah cukup lama berkutat dengan padatnya jalanan ibu kota, akhirnya kini mobil yang dikemudikan Jason tiba di depan rumah orang tua Miranda. Setelah pintu mobil dibuka oleh Jason, Andreas lantas turun dari mobilnya. Sementara ayahnya Miranda yang hendak berangkat ke lokasi toko untuk melihat proses pembangunan kembali toko miliknya. Sontak saja menghentikan langkahnya ketika melihat sosok pria yang mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkapnya. Baru saja turun dari mobil, nampaknya berjalan ke arahnya. Dari penampilannya, ayahnya Miranda yakin jika pria itu bukan orang sembarangan. Selamat pagi, Tuan. Maaf jika kedatangan saya mengganggu waktu Anda. Ucapan pertama yang dilontarkan Andreas ketika berhadapan dengan ayah mertuanya itu. Selamat pagi, sahut ayahnya Miranda dengan raut wajah bingung. Lalu kemudian mempersilahkan Andreas untuk masuk ke dalam rumah. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika kedatangan saya pagi ini cukup mengejutkan serta membingungkan Anda. Andreas berkata demikian sebab ayahnya Miranda tidak dapat menyembunyikan raut kebingungan di wajahnya. Boleh saya tahu siapa Anda sebenarnya, Tuan? Dan ada kepentingan apa Anda datang ke rumah kami? Ayahnya Miranda yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya mengungkapkan rasa penasarannya akan sosok pria di hadapannya itu. Andreas terlihat menghela napas. Saya Andreas Pratama, suami dari putri Anda Miranda Putri. Pengakuan Andreas tanpa basa-basi tersebut sontak membuat ayahnya Miranda terkejut setengah mati. Bahkan pria itu seperti tidak percaya dengan pengakuan Andreas saat ini. Sejujurnya Andreas cukup khawatir jika pengakuannya tersebut akan berakibat buruk pada kesehatan ayah mertuanya yang usianya kini tak muda lagi. Raut bingung di wajah ayahnya Miranda seketika merubah menjadi geram setelah mendengar pengakuan Andreas. Pria parubaya tersebut tak terlalu terkejut ketika Andreas mengaku sebagai suami dari putrinya. Sebab beberapa hari yang lalu ayahnya Miranda telah mendengar cerita tentang Miranda dari sang istri. Jadi, Anda adalah pria yang telah menghamil anak saya. Ucapan ayahnya Miranda terdengar begitu dingin. Bahkan kedua tangannya sudah nampak terkepal dengan eratnya. Andreas masih terlihat diam. Ia sama sekali tidak berniat membela diri di hadapan ayah mertuanya itu. Dengan kedua tangannya yang masih terkepal, ayahnya Miranda berdiri dari duduknya lalu melangkah ke arah Andreas yang kini duduk di hadapannya. Dengan tubuhnya yang tak muda lagi, ayahnya Miranda menarik kerak kemeja yang dikenakan Andreas. Kemudian melayangkan tinjunya tepat ke wajah tampan menantunya itu. Sadar jika dirinya salah, Andreas membiarkan begitu ayah mertuanya itu melampiaskan kekesalannya dengan menjadikan dirinya sebagai samsak tinju. Bahkan ketika Jason ingin menahan pria parubaya tersebut dengan cepat, Andreas memberikan kode dengan tangannya agar Jason tidak mendekat padanya. Ibunya Miranda yang berada di dapur segera beranjak ke ruang tamu ketika mendengar suara kegaduhan di sana. Astaga, apa yang ayah lakukan? Mendengar suara istrinya sontak saja ayahnya Miranda melepas cengkraman tangannya pada kerah baju Andreas.
Seumur hidup baru kali ini ibunya Miranda melihat suaminya bertindak sekalap ini. Pria yang bahkan tidak pernah berselisih paham dengan siapapun tersebut, kini menghajar seorang hingga babak belur. Kini perhatian ibunya Miranda terfokus pada wajah tampan Andes yang kini sudah belur. Bahkan kedua sudut bibir Andes sudah nampak berdarah. "Maaf atas tindakan suami saya, Tuan," ucap ibunya Miranda pada Andreas. "Tidak perlu meminta maaf, Bu. Saya yang salah," kata Andreas seraya memegangi sudut bibirnya yang pecehan. "Untuk apa ibu meminta maaf pada pria yang telah membuat anak kita menderita?" Ucapan ayahnya Miranda terdengar begitu ketus. Cukup lama ibunya Miranda nampak diam, seolah tengah berusaha mencerna kalimat suaminya. "Jadi Anda adalah Tuan Andreas Pratama?" Pertanyaan ibunya Miranda dijawab anggukan pelan oleh Andreas. "Maafkan atas semua tindakan saya pada putri ayah dan ibu. Tapi saya berani bersumpah saya menuntut Miranda setelah resmi menikahinya. Bukannya ingin membela diri, namun Andreas hanya tidak ingin kedua mertuanya berpikir dirinya mengajak Miranda melakukan tindakan yang dilarang oleh agama." Bukannya senang mendengar pengakuan Andreas, ayahnya Miranda justru menyeringai mendengarnya. "Jika seperti itu kenyataannya, lalu mengapa Anda menolak kehadiran bayi di dalam kandungan putri saya?" Skakmat. Kalimat yang dilontarkan ayahnya Miranda sanggup membuat Andreas berlutut di hadapan kedua orang tua dari istrinya itu. Jason yang melihat seakan tak percaya jika seorang Andreas Pratama sampai melakukan tindakan demikian untuk mendapat maaf dari kedua orang tua Miranda. "Saya mohon maaf atas kekhilafan yang telah saya perbuat pada putri ayah dan ibu." Andreas berlutut di hadapan kedua orang tua dari istrinya itu, berharap keduanya memberikan maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya pada Miranda. "Untuk apa kamu meminta maaf? Apa kamu pikir dengan meminta maaf kamu bisa mengembalikan kebahagiaan anak saya yang sudah kamu renggut?" Di sela isak tangisnya, ayahnya Miranda berucap, "Ayah, jangan bicara seperti itu. Biar bagaimanapun Tuan Andreas adalah ayah biologis dari calon cucu kita." Ibunya Miranda mencoba memberi pengertian pada suaminya, yang kini tengah dikuasai oleh emosinya. Ayahnya Miranda berdencak mendengarnya. "Cek, ayah seperti apa yang tidak menerima kehadiran darah dagingnya sendiri? Untuk itu saya minta maaf. Tapi saya berani bersumpah, jika ucapan itu saya ucapkan sebelum saya tahu jika Miranda mengandung anak kami. Percaya atau tidak, sesungguhnya saya tidak bersungguh-sungguh dengan ucapan saya malam itu pada istri saya." Kali ini ayahnya Miranda yakin jika Andreas tidak sedang berdusta.